Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami Al-Mujahidin, mudah-mudahan Allah berikan mata Allah ta'ala hayatihim kebahagiaan dunia akhirat dengan beribadah dan terus sabar bersama kita semua. DKM Masjid Jami Al-Mujahidin dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kajian kita kitab Nasaihul Ibad di halaman 58. Baris yang paling bawah itu ada babul usyari, bab yang 10. Pembahasannya rada panjang, yang dibaca juga rada banyak karena udah masuk 10-10. Semuanya ada 29. Mudah-mudahan insya Allah dari 29 ini yang isinya 10-10 ini Allah bisa izinkan kita diberikan kekuatan, Allah jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan anugerah ilmu, dan dengan ilmu itu insya Allah semakin baik keberagaman kita dan semakin benar ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua kita siapapun dia yang berjasa dengan Masjid Jami Al-Mujahidin ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, baik yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala maupun yang masih sehat, mudah-mudahan ja'anallahu wa iyyakum, Allah ganti segala apa yang pernah diberikan di masjid ini dengan dikumpulkan ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wassalihin dan orang-orang saleh, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya, dan Allah berikan kesehatan dari aktivitasnya, sehat yang paripurna bermanfaat, kumpul lebih lama dengan anak cucu mantunya, dan tetap sama-sama beribadah dengan kita di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di maqalah yang pertama disebutkan al-maqalatul ula. Pesan yang pertama ini ketemu ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dikutip oleh Imam Nawawi, alaikum bisiwaki, tiap kita punya kewajiban untuk bersiwak. Kewajiban di sini dibingkai dengan ala, artinya ada hal yang masuk dalam mukallaf. Mukallaf ini seorang yang terkena hukum dalam konteks beribadah. Itu jam di atas tembok apa di samping tembok? Kira-kira itu jam yang gede banget no, di atas apa di samping? Kalau samping itu jiwar, samping, makanya tetangga itu disebut dengan jiran. Tapi kaidah yang kita dapat bahwa as-sa'atu 'alal jidar, jam dinding ini ala jidar, di atas tembok. Nah, ketika Rasul sampaikan ala, berarti di atas. Kita sebagai umatnya bisiwak, untuk melakukan siwak. Siwak ini mah kalau bahasa kita mah gosok gigi kali ya. Sebab kita kagak nemu siwak kalau tetangga kita nggak pulang haji atau pulang umroh. Ada tapi jarang ya. Fa inna fihi 'asharatu hisal. Kalau kita melakukan siwak ini, maka ada 10 keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti digambarkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, yutahhirul famma, halaman 59, dia mensucikan, membersihkan rongga mulut kita. Kalau kita bangun tidur terus nemu susu, minum apa kagak? Minum. Bangun tidur nemu pisang goreng, cekel apa kagak? Panas ya. Sebenarnya mah tangan kita nggak ada urusan sama orang, ya susu kita, pisang goreng kita. Cuman memang aturan main kadang-kadang nggak semau kita. Rasul ingatkan kita, falayagmis yadahu, tangan ini jangan nyentuh makanan, minuman sebelum kita toharoh, sebelum kita bersuci, sebelum kita bersih-bersih. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yadahu. Kita nggak pernah tahu tangan ini kalau kita tidur nginepnya di mana. Ada yang kadang nginepnya di pipi doangan, ada nyamuk begini doang. Tapi ada yang kadang-kadang ada nyamuk tuh mengguru nempel doang, gemes banget, kepak. Kadang-kadang musim hujan, ya di atas hujan, ya di bawah kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang gak bunyi, cuman gitu doang. Kadang-kadang sampai bunyi bener begitu. Kadang-kadang gatal digaruk doang dikit. Ini kadang-kadang bergaruk
sampai selangkangan digaruk semua, ya kan? Ini artinya bahwa kalau kita tidur, aina batat yadahu, tangan nggak pernah tahu kita di mana nginepnya. Maka ketika kita yutahhirul fami, membersihkan mulut kita ini, maka itu bagian yang kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu riwayat menjelaskan fa innal malaikata tata'adza. Bahkan malaikat sendiri kadang-kadang terusik dengan kelakuan kita. Malamnya mindo sama jengkol, subuhnya bangun, ya kan? Yang dibaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu yang sebelah mantap ini, ya kan? Maka bukan cuma orang, wa ammal malaikat tata'adza, malaikat juga sama dengan bau yang kemudian keluar dari mulut kita. Yang kedua, wa yurdir rabba, Allah redo. Kalau RT redo, kita girang nggak Pak? Bu? Girang ya. RW redo, girang nggak? Jadi kalau Allah yang redo, lebih dari itu. Yang ketiga, wa yushitu syaitan, setan ya, itu membenci kita. Allah meredai kita, tapi setan kemudian membenci kita. Karena memang setan ini berbeda dengan kemauan kita. Tadi kita didoakan banyak hal. Bahkan Ustaz Hanan biar kata suaranya lagi seksi apalagi apa itu ya. Tetap aja kita didoain tadi. Mungkin diantara kita juga ada yang doa minta umur panjang. Ada yang tadi doanya minta umur panjang. Ada. Setan itu doa yang pertama minta umur panjang. Berarti yang tadi minta umurnya dipanjangin itu setan. Nah, bagaimana biar kita berbeda dengan setan itu? Maka jangan sama dengan doanya. Kalau doa umur panjang, bahkan setan itu jelas ya, tawilu umurana ila yaumil qiyamah, panjangkan umur kami sampai hari kiamat, at-taqu masa, sampai dibangkitkan. Nah, kalau kita tambahin ala ta'atik ya, panjang umur tapi atas ketaatan kepada Allah. Karena setan tahu, dia paham dan dia mengakui Allah itu ada, tapi tidak patuh dan taat kepada Allah. Kita mengerti Allah itu ada, tapi kita minta panjang umur kita di bawah ketaatan kepada Allah. Maka setan biasanya nggak senang sama yang bersiwak. Yang keempat, wa yuhibbuhur rahman wal hafazah, disukai, dicintai oleh Rahman. Rahman ini sifatnya Allah. Ada dua yang jelas menyebutkan, satu kitab Aqidatul Awam yang menyebutkan bahwa abda'u bi bismillahi warrahmani, jelas bahwa kalimat yang pertama itulah adalah Ar-Rahman, Maha Penyayang. Di lain kesempatan kitab
Asmaul Husna juga menyebutkan sifat yang pertama huwallahul ladzi ya ar-rahman ar-rahim. Maka ketika yuhibbuhur rahman, kita dicintai, dirahmati, disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hafazah, dan malaikat-malaikat yang kemudian berdekatan dengan kita, menjaga kita. Duduk kita di Masjid Jami' Al-Mujahidin ini kan nazalat alaihimus sakinah, diturunkan dalam hati kita ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dikasih rahmat sehingga kelihatannya rada enak, rada gampang. Sederhana biar kata kurang sehat tetap hadir bersama kita, berarti dikasih rahmat. Kita yang lain mungkin sama, ada hal yang dirasa, tetap datang di sini, itu berarti rahmat. Wa haffaz bihimul malaikah, malaikat itu membentangkan sayapnya seraya menjaga kita, mendoakan kita, itulah al-hafazah. Kemudian yang kelima, wa yashuddu, apa itu? Tulisannya kurang jelas ya. Oh, wa yasuddul hittab, diberikan kekuatan ya, terhadap apa yang menjadi rencana kita, makin kuat terkait kehidupan kita, terkait aktivitas kita. Biasanya kalau udah siwak itu lebih mantap. Yang keenam, wa yaqta'ul bulgham, kalau pagi itu suka ada lendir, reak, itu namanya bulgham, sesuatu yang keluar dari rongga mulut kita. Wa yaqta'u, kalau kita bersiwak dia berhenti. Kalau kita mengingat aktivitas kita pagi, biasanya kalau udah begitu berhenti. Tapi kalau belum bersiwak atau gosok gigi, itu biasanya masih ada aja. Kemudian wayatibun nakhah, kita merasa diri kita itu jauh lebih baik. Nakhah ini anfus. Anfus ini pembawaan psikologis. Psikologis kita biasanya menjadi lebih baik. Wa yulfikul mar'atu, kita diberikan kekuatan dasar beraktivitas yang tidak baik itu yutfi. Biasanya yang kurang baik itu bisa disaring dengan aktivitas siwak. Orang kalau udah gosok gigi siwak biasanya jaga-jaga, sama kayak orang puasa biasanya. Yang ke-9, wa yuhillul basra, menerangkan pandangan, menjelaskan pandangan. Yang terakhir, yang ke-10, wa yudhibul bakhra, menghilangkan bau yang ada di sekitar kita. Maka Imam Nawawi menegaskan fahuwa, yang di atas yang sudah digambarkan, fahuwa siwak, ayu siwak, bersiwak itu disepakati ulama dengan anis sunnah, masuk ke dalam hal kategori yang sunnah. Apa itu sunnah Pak, Bu? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi,
dia mendapatkan pahala ketika dikerjakan, wala yu'aqabu, ya, tidak mendapatkan hukuman ketika ditinggalkan. Tapi buat kita yang sudah mengaji Nasaihul Ibad menurut Imam Nawawi nggak begitu. Dia tidak menjadi kewajiban buat kita, tapi rugi ketika ditinggalkan. Maka sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Ya, bukan ditinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Ini sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala tariqati sahihiyah Muhammadiyah, dari riwayat yang sahih karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatadawam alaih, mudawamah. Ada dawamul wudu, berarti terus menjaga wudu. Ada dawamus siwak, berarti terus menjaga siwak. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul menegaskan, as-salatu bisiwaki afdal. Salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersiwak itu afdal, jauh lebih baik. Afdal ini ismu tafdil, dilebihkan. Ya, dia diterima, cuman lebih diterima. Dia baik, kalau afdal jadi lebih baik. Ya. Bagus, ya, itu kan bahasa Arabnya jamil. Lebih bagus, Saiful Jamil, ajmal, ya, jamil bagus, lebih bagus ajmal, ya. Bersih, nazif, lebih bersih berarti anzaf. Kasir berarti banyak, lebih banyak berarti aksar. Dilebihkan berarti diterima salatnya, tapi afdal, ya, lebih diterima, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, an sab'ina salatan bighairi siwakin, daripada 70 salat tanpa bersiwak. Bahwa salat itu menjadi afdal, itulah yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makalah yang pertama. Yang kedua kita sambung, wal makalah as-saniyah, pesan yang kedua yang disampaikan oleh Imam Nawawi, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul, mertua Rasul, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Ma min abdin razaqahullah, tidaklah seorang hamba diberikan limpahan anugerah rezeki, asrahila hisalin illa waqad naja minal afat, ketika orang ini diberikan anugerah rezeki, maka dia selamat dari afat, wal ahad, dari bencana dan petaka, kullah, semuanya. Wasara fi darajatil muqarrabin wa nala darajatil muttaqin, tidak hanya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya 2 kali derajat, muqarrabin dan muttaqin. Orang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
disebutin awaluha, bacanya yang hitam-hitam aja. Sebab kalau yang enggak hitam tulisannya rada tipis. Ya. Awaluha sidqun daimun. Yang pertama, aktivitas yang kita kerjakan yang menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sidqun daimun, selalu terus istiqomah untuk menjadi benar, pengen benar. Wa ma'ahu qalbun qani'un, kalau udah pengen benar, hidup seperti apa adanya, maka qalbun qani'un, hatinya juga tenang. Artinya bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mengingatkan kita ada afat, ada kesulitan, ada ahad, ada keterbatasan. Itu kalau kita lakukan ini, maka kita tidak Allah jadikan kita afat dan ahad, ya, sulit dan terbatas gerak-gerik kita. Di antara yang pertama adalah sidqun daimun. Kalau udah kita biasa benar menyampaikan, maka insya Allah qalbun qani'un, hati kita juga tenang. Ini kadang-kadang kan yang disampaikan itu lebih panjang dari apa yang dititipin. Kalau omongannya semeter, ya, maka yang disampaikan 2 meter. Dia nggak nitip salam, cuman disalamin, cuman nanya doang, lu niat si anu ngeliat tadi, ya udah. Ya, lu ditanya tadi, gue ditanya, lu niat si anu, niat lu, niat, kesalaminnya, gitu kan, nambah tuh. Dia mah kagak nyalamin, jadi nyalamin. Beda sama duit. Kalau duit dititipin semeter, begitu nyampe tinggal 1/4 meter. Ya. Kalau omongan nambah semeter. Maka di sini dalam konteks keilmuan, ya, Imam Nawawi biasanya mendatangkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks hadis misalnya, Imam Nawawi menyematkan hadis-hadis sahih yang kemudian sanadnya itu keilmuannya tersambung kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebiasaan kita mengambil yang sahih, sanad yang tidak terputus, duduk kemudian di majlis al-mujahidin setelah subuh, ini mendorong kita dengan apa? Melakukan hal-hal yang benar saja, melakukan hal-hal yang apa menjadi kewajiban kita dari apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mendatangkan sidqun daimun, ya, wa qalbun qani'un, hati yang kemudian tenang. Karena apa? Ya, kita menjalankan kehidupan seperti apa adanya. Yang kedua, sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Yang kedua adalah sabar. Yang sabar itu tidak ada batasnya, kamil. Kan kadang kita dengar, ya sabar ada batasnya. Kita yang membatasi. Tapi kalau terminologi Imam Nawawi, yang namanya sabar itu kamilun. Sabar itu sempurna. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau kita nggak membatasi sabar itu, maka yang timbul adalah syukurun daimun,
rasa syukur yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau kita jujur aja apa adanya, maka hati kita tenang. Yang kedua, kalau kita sabar aja, sabarnya jangan dibatasin. Biar Allah yang kemudian membatasi. Kita sebagai manusia, sabrunnya kamil, tidak terbatas. Maka yang ada syukrun daimun, kesyukuran yang terus menerus. Turun dikit tuh, ada 4 baris. Wasalisu, yang ketiga, ya. Fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Fakrun daimun, ya, merasa di hadapan Allah itu fakir. Fakir di sini bukan kemudian miskin, tapi berkecukupan. Karena Allah mengayakan seseorang dan mencukupkan seseorang. Agna fa'akna, yang punya harta lebih, kehidupan lebih, itu agna. Allah lebihkan dengan hartanya, gina. Tapi yang kurang fa'akna, bukan dimiskinkan Allah, tapi dicukupkan Allah. Maka yang ketiga ini fakrun daimun, ketika merasa dirinya itu kurang, ya, merasa dirinya itu berkecukupan, maka akan hadir zuhdun hadirun, rasa zuhud yang terus hadir dalam kehidupan kita. Ada satu makalah di kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya guru namanya Abul Mursa Al-Mursi. Punya guru lagi namanya Abul Hasan As-Sazili. Itu Abu Hasan As-Sazili, kehidupannya itu sering kali ditanya oleh muridnya, termasuk Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada orang misalnya bicara zuhud, tapi kan mobilnya bagus. Ada orang bicara zuhud, tapi kehidupannya nggak kelihatan miskin misalnya. Maka Imam Abul Abbas As-Sazili itu menjawab dengan kehidupan yang Allah berikan, dari yang paling baik dan paling baik yang Allah berikan. Bukan yang paling jelek, paling sedikit, paling banyak dan paling baik. Maka murid-muridnya ini bertanya, ya kan? Ketika bertanya disuruh megang apa? Megang gelas yang kemudian ada air yang penuh. Airnya ini nggak boleh tumpah. Asal diajak sama Abul Hasan As-Sazili, ini muridnya bukan ngeliatin jalanan, tapi ngeliatin air. Kata Nabang diajak, gimana tadi grosiran? Murah-murah nggak? Murah kali, aja ngeliatin air. Diajak ke BSD, ya, cicipin durian, ya. Durian montong misalnya. Di BSD kan lagi pameran tuh. Dia begini aja jagain air. Ya, diajak ke pasar malam, ntar malam di AMD. Gimana, ada yang demen nggak? Iya, mau gimana, mau ngeliatin air. Kata Imam Abul Hasan As-Sazili, ya, hidup yang menurut orang itu lebih dari cukup, itu adalah likulli ra'yin ra'sun. Setiap kepala itu punya cerita. Setiap kepala dengan rambut yang berbeda itu punya takaran masing-masing.
Maka zuhud itu laisa fakir. Zuhud itu bukan miskin tapi berkecukupan. Cara berkecukupan menurut Imam Abdul Hasan Al-Sazili, jangan pernah mau mengambil dunia tapi gunakan dunia. Artinya kalau butuh pakai. Bosan makan sayur asam mulu, pengen makan sop tangkar, makan. Kalau emang ada yang dagang, ya kalau nggak ada yang dagang jangan sampai muter-muter nyari-nyari, yang ono tutup, yang ini tutup, akhirnya cikaan masuk angin, makan sop tangkar kagak, ya kan puyeng iya. Makanya yang enak mah makan sayur asam dulu, baru nyari sop tangkar. Ini kadang-kadang kita maksain diri, ya bosen makan itu mulu, ya bosen kesini mulu, diubek-ubek orang ketemu, akhirnya yang ada capek puyeng sendiri. Artinya apa? Pengen boleh, mau silakan, tapi jangan kita yang menentukan ini menjadi bagian diri kita. Tadi hari Sabtu nih mengumpul ya kan sama cucu, makan di mana ya, misalnya ya kan. Ya kalau emang sampai siang nggak kelihatan ya makan dulu misalnya. Jangan sampai cucu datang jam 2, jam 4 baru makan. Lalu aki-aki cikaan ya kan. Artinya menginginkan sesuatu boleh, sampai yang paling tinggi kata Imam Abdul Hasan As-Sazili boleh, silakan. Tapi jangan pernah kita mengambil itu dengan kita. Ini kita nih datang ke Masjid Al-Mujahidin, sholat subuh berjamaah. Ini yang ibadah kita atau siapa? Atau kita dikasih kekuatan sama Allah sehingga bisa ibadah. Kira-kira mana yang benar? Ini kita datang ke Masjid Jami Al-Mujahidin nih. Datang sebelum qomat, ya datang pas qomat. Ya kita ngerasa 2 rakaat sebelum qomat. Ini kita yang ibadah atau Allah menitipkan kekuatannya sehingga kita bisa beribadah. Kira-kira yang mana? Kita yang beribadah apa Allah titipin kekuatan? Sebab kalau kita yang ngerasa ibadah, itu yang kita cari fadilah, keutamaan. Sehingga akhirnya nanti orang lain itu kita merasa di bawah kita. Inilah kemudian zuhud itu nggak berfungsi karena kita ngerasa kita yang ibadah. Lu tadi nggak kelihatan subuh, nah gitu. Emang apa nggak kelihatan? Nggak kita balik, saudara kita subuh nggak kelihatan. Apa kurang sehat? Mudah-mudahan sehat. Begitu kita lihat, alhamdulillah sehat banget itu. Ya. Kita nggak nanyain lagi subuhnya, tapi kita udah girang dengan ngelihat orangnya. Sebab orang yang kemudian beribadah mengharapkan ya apa yang menjadi dia ibadahkan, itu namanya abid, hamba yang beribadah. Tapi ada yang orang kemudian nggak mikirin, ya, tapi semau dia yang kemudian tidak merasa salah. Datang ke masjid, di depan masih kosong misalnya, dia menengger baik di belakang. Padahal innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil ula. Allah dan malaikatnya mendoakan yang di saf pertama. Dia mah yang muda-muda di belakang aja. Kata dia yang depan mah aki-aki. Yang jarak saya dekat sama tanah begitu katanya. Padahal kalau dia ngeliat masuk aja. Maka berapa kali kita lihat DKM itu ngajak kita maju, isi sop yang pertama, isi sop depan. Sebetulnya kalau kita menjadi
tidak murid. Ini kan murid nih, yang penting dia udah datang ke masjid, yang penting udah jamaah, di mana aja senyaman dia, itu namanya murid. Beda dengan arif. Kalau arif itu dia memang niat beribadah, tapi juga kemudian nggak ngarepin apa-apa. Maka arif lebih baik daripada murid. Arif lebih baik daripada abid. Ya kalau emang ada yang kosong maju, ya kan. Ada yang kosong lagi maju. Ada yang mau ngisi depan, ya kita mundur, ya. Enggak ngotot begitu aja. Kadang-kadang kan di tempat-tempat terbiasa, kalau udah pojok kiri nggak ada yang bisa ngisi, pojok kanan nggak ada yang bisa ngisi. Itu emang udah isinya dia, gitu. Tapi alhamdulillah, ya, itu biasanya turunan. Dan kita senang kalau yang begitu. Karena apa? Jadi cerminan buat kita. Tapi kalau emang kosong, jangan dikosongin. Kalau masih tempat saya, kalau yang kiri kosong tuh, itu nggak ada yang berani ngisi. Ntar dia datang, kata dia, padahal udah komat. Ya, mestinya maju depannya, belakangnya. Ini artinya bahwa arif itu dia lebih hanya sekadar abid, lebih dari sekadar beribadah, dan lebih dari sekadar mengharapkan apa? Ya, murid bahwa menggugurkan kewajiban. Tapi dia menggabungkan antara ibadah dengan kewajiban yang lahir hanya apa? Tadi zuhud. Yang penting hidup ini dilakukan untuk beribadah. Ya. Kalau ada kesempatan depan ambil, nggak ada kesempatan ya mundur. Ya, itu namanya zuhud. Ya. Ketika anak nelpon, "Mak, jangan masak." Mengapa? Udah beli bahan-bahannya ono. Ya kan, udah pakai baju aja, pakai bedak biar tebelan dikit. Ya. Udah pakai bedak buru-buru sebab tuh anak dikit lagi nyampe. Ya, berarti hari itu yang kita pengen masak, ya kan, anak kita nentuin lain atas apa? Atas kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang nggak aci, masak dulu, akhirnya ini nggak kemakan, ya. Yang di sono ketika dia makan kagak tenang. Ngapa sih mikirin apaan? Oh, no, sayuran buah udah potong-potongin, udah siang-siangin. Yang dimakan mah belum habis, yang ini belum dimasak lagi dipikirin. Ya, itu namanya zuhud. Zuhud itu merasa cukup, udah yang ada di depan kita itu merupakan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka fakrun di sini bukan kita miskin, tapi berkecukupan, menghadirkan zuhud dalam kehidupan kita. Yang keempat, fikrun daimun ma'ahu batnun ja'iun. Ketika kita berpikir, ya, kita mau melihat kehidupan kita, maka akan hadir yang namanya batnun ja'iun, ya, perut yang lapar. Tapi yang dipikirin bukan tentang Allah, tapi tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah, ya. Jangan tafakkaru fil khaliqi. Kita boleh berpikir terkait apa? Khalqillah, ciptaan Allah, tapi nggak boleh mikirin apa? Zatillah atau fil khaliqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, haznun daimun ma'ahu khaufun muttasilun. Kita nangis boleh nggak Pak Bu? Boleh. Sedih boleh nggak? Boleh. Ya. Karena itu hak adami, hak seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jangan niyahah. Apa itu niyahah? Nangisnya mendayu-dayu. Nah tuh gitu. Ada temponya. Itu namanya niyahah. Apa itu niyahah? Naik turun. Ya, naik turun. Ya, berarti yang boleh gimana? Entah berhenti tuh nggak lama. Sebab kalau ini lama nih.
nggak ada batasnya. Kalau berhenti dia. Nangis boleh, sedih boleh. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, ya kan, husnun daim, sedih itu, ngerasa sesuatu itu nggak demen kita sedih nangis boleh. Ya. Tapi, ya kan, jangan kemudian menimbulkan niyahah, tangisan yang berketerusan. Kenapa? Karena menimbulkan namanya khaufun daimun atau khaufun muttaqilun, rasa khawatir. Jadi kalau menangis, nangis saja, ya, cuman jangan pakai naik turun, ya. Maka insya Allah enggak berketerusan. Sebab kalau udah niyah, ya, khawatirnya berketerusan. Bahkan zaman Rasul disebutkan wasyaqqal juyub. Ada orang yang nangis sampai nyobek juyub, apa juyub? Kantong baju. Ya. Kalau sekarang udah agak jarang ya. Kalau dulu masih banyak kita lihat. Karena dulu tempatnya masih lega. Jadi nangisnya ke sini pindah ke Punangka, ya kan. Jadi masih lega pindah-pindahnya, makanya suka nyobek baju dulu. Kalau sekarang enggak kayaknya. Sebab begitu dia keluar rumah tembok, keluar lagi jalanan, keluar lagi got, ya kan. Enggak bisa lari dia. Jadi mau nyobek baju juga kayaknya malu-malu dikit. Kalau dulu mah kan memang jauh, ya kan. Di sini rumah, ya kan, asal buang air ngajak temennya. Lu sakit perut nggak? Enggak, lu sakit perut, ya kan. Akhirnya nggak sakit perut jadi sakit perut, ya kan. Jadi nggak sembarangan pengen buang air, enggak. Dia nungguin temannya 10 biji. Kalau udah pada sakit perut semua baru tuh, ya kan, nyari base camp yang legaan dikit. Di bawah pohon jagung misalnya. Ya. Rame-rame tuh 10 orang. Karena tempatnya lega. Kalau sekarang kayaknya nggak ada orang yang sampai niyah. Wasyaqqal juyub sampai nyobek baju. Kalau dulu banyak nyobek baju. Ya. Ini artinya bahwa kekhawatiran itu terus menerus karena, ya, kita sedihnya itu berketerusan naik turun. Mestinya habis sedih selesai, sehingga tidak menimbulkan khaufun muttasilun, kekhawatiran yang berkelanjutan. Yang keenam, juhdun daimun ma'ahu badanun mutawadiun. Ya. Juhdun ini sungguh-sungguh, ya. Manjada wajada. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia dapat, ya. Itu ada filmnya di 21 dulu. Manjada wajada. Ya, dulu. Kalau sekarang udah berubah, sekarang manjada waduda. Ya. Daimun, ketika dia terus, ya, bersungguh-sungguh, badanun mutawadiun, ya, maka insya Allah badannya enak aja, badannya enak dibawanya. Kenapa? Mutawadiun, menjadi mutawadi, badannya enak dibawanya, tawadu. Sabelahnya halaman 60 belakangnya, wasabi'u, yang ketujuh, rifqun daimun ma'ahu rahimun hadirun. Yang ketujuh, rifqun, berlemah lembut. Kalau kita lemah lembut, adem sama orang, maka hadirnya apa? Rahimun hadirun, yang ada kasih sayang. Tapi kalau bawaannya sewot aja, maka bawaannya panas saja. Ini biasanya di jalanan biasanya. Kesenggol kagak, apa kagak, udah kayak orang kesetanan. Padahal kagak kesenggol. Ya kan naik motor mah kadang-kadang, ya, bukan kita menyelakain orang, kadang-kadang nggak kelihatan di spion. Maka bagus tuh kalau spionnya sampai 10. Ada orang spionnya sampai 10. Ya, itu mungkin buat melihat orang. Ya, kalau yang kecil kan terbatas, ya. Artinya kalau di luar dugaan tiba-tiba ada yang ngelakson, ya kita berhenti, dia juga kemudian nggak usah marah-marah. Karena kehidupan kan berbalik. Nanti sebaliknya, kita yang ngelakson, ya kan, dia yang tiba-tiba belok. Apalagi ibu-ibu, ya, sennya ke kanan,
nggak belok kiri sih, lurus aja dia. Kita yang di belakang pegel. Ini mau belok apa kagak sih itu kan. Sebab nggak belok-belok. Yang kesembilan, hubun daimun ma'ahu hayaun hadirun. Kalau hatinya senang, ya hubun daimun sering. Ya pokoknya girang aja dah. Ya, anak gak datang girang, anak datang girang juga. Kadang-kadang anak datang, ya kan, malah kadang-kadang gak girang. Yang anaknya 10, ya datang yang 1, ya kan. Agak lama genggemin nih mak buat beli sirih, ya kan, kasih 1 juta, ya kan. Yang nomor 2 datang nih mak buat beli minyak, ya kan, kasih 1 juta. Ya. Udah habis 10 biji nih, nangis dia. Lakinya nanya, mengapa sih nangis? Kan udah semuanya datang. Kata dia, gue nyesel. Emang apa nyesel? Tahu begini mah gue bikin 20. Ya, ini 10 doang kata dia. Itu berarti apa? Hubun daimun, seneng aja bawaannya, girang aja. Yang ke-9, ya ilmun nafi'un mahu amalun daimun. Ilmu bermanfaat, ya menghasilkan amal yang berketerusan. Yang terakhir, yang paling bawah, imanun daimun mahu aklun sabitun. Ini yang paling penting, Pak, Bu. Imanun daimun ma'ahu aklun sabitun. Kalau kita berkehidupan pakai iman, maka akal kita berfungsi. Maka mudah-mudahan setelah ini ngapain aja kita mau beraktivitas, kita sandingkan kepada apa? Iman. Bersanding kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum dasar kita berkehidupan itu boleh. Nggak ada yang nggak boleh, boleh semua. Kalau nggak boleh itu illa ayadulad dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang melarangnya. Sehingga ya kan kita nggak ngasal. Ya. Ibu-ibu nyium tangan lakinya. Kenapa nyium tangan? Bukan karena dia laki kita. Tapi Aisyah, Khadijah itu 2-3 jam ba'da fatrain, bahkan bisa lebih. Lakinya belum kelihatan udah nengger di depan pintu. Lagi ngiatin aja, mana Rasul. Pengen ngapa? Cium tangan. Jadi begitu laki datang, ya kan, girang. Ini kadang laki datang dia omel-omelin. Ya, udah tahu hujan. Ya, pada tahu hujan bukan nggak apa neduh kayak apa kayak. Ya kan? Bukan dibawain anduk malah dia omel-omelin lakinya. Ya, itu bukannya malah seger, bengek itu lakinya. Maka cium tangan itu karena Aisyah nunggu. Perjalanan Rasul itu kalau dia mati di jalan syahid, maka dia pengen menyaksikan bahwa bapak nyium bininya juga begitu. Kenapa nyium bini? Karena Aisyah dicium Rasul, Khadijah dicium Rasul. Bahkan ketika wafat, ya kan, Khadijah kemudian mesan kepada anaknya Fatimah agar apa? Nanti sorban babanya itu buat nutupin mukanya. Makanya sekarang kalau orang wafat ditutupin mukanya karena Khadijah dulunya. Ini anak kita cium, mana anak kita kan beda sama anak dulu. Anak sekarang mah asal kita omelin, ya kan, kita liatin tenggorokan babanya dilongok, ngapa Pak? Ngapa? Tapi biar begitu kan anak kita, maka kita yang rahim, kita yang lebih sayang. Artinya bahwa ya kan, apapun yang kita lakukan tidak beriman kata Rasul, yang gede enggak sayang sama yang kecil, yang kecil enggak hormat sama yang gedean. Itu berarti pakai kaidah agama atau iman. Bukan karena lebih tua, tapi karena apa? Lebih besar, ya kan, sehingga harus hormat. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ditanya silakan. Jika tidak, kita tutup dengan doa. Ada yang ditanya?
Banyakan kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, karena hari-hari kita ke depan nih kayaknya agak banyak ya, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk beribadah, sehingga mudah-mudahan apapun cerita kita hari ini, keluar dari sini kita pakai iman. Belanja sayuran berarti pakai iman ya. Bagaimana caranya? Lakinya yang belanja, bukan bininya. Sebab kalau bininya yang belanja lama, kalau lakinya cepat. Ya, bapak-bapak yang biasa belanja, ya kan, ke warung, nggak usah malu, karena Nabi dulu belanja, Nabi yang beli bahan-bahan pokok. Ya, maka kita belanja itu ngikutin Nabi, itu namanya beriman. Ya. Ibu-ibu ya kan, kemudian tidak tidur duluan, memastikan lakinya tidur ataupun anaknya tidur ya, karena begitulah Aisyah dan Khadijah nutupin pintu-pintu, jendela, pintu, tutup saji ya, semua itu tempayan agar apa ya, begitulah Rasul pesan, wa'at fi'ul ma, matiin lampu dimatiin. Ya, cuma kalau lampu dimatiin biasanya babanya bangun. Ya, kalau babanya bangun repot urusan. Jadi biar hidup aja, biar ibu juga istirahat. Ya, ini mudah-mudahan menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan berdasarkan keilmuan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana wa haqiq amalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah bil istiqamah wa hakim lana ya Allah bi husnil khatimah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqallahu faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.